belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Biar saya dulu ya. Alvin Mayang Hadir. Anggun Reholina Suku Hadir. Anissa Andrianiun Ersya M. Harun hadir. Ya, silakan perhatikan slide di depan. Di sini ada kita kan belajar tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Nah, sebelum saya jelaskan, saya ingin bertanya, apa yang terlintas di pikiran adik-adik jika mendengar kata Abbasiyah? Iya, dari adik Cika, silakan. Iya, benar. Awas dulu adik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kearifan Islam, yakni pada masa Abbasiyah. Silakan adik-adik perhatikan gambar berikut. Oke, jadi ini adalah gambar ilustrasi pada masa Bani Abbasiyah, di mana pada masa itu mereka sangatlah cinta akan ilmu pengetahuan. Dan sebelum kita masuk pada materi inti, akan saya jelaskan sejarah singkat tentang berdirinya Bani Abbasiyah. Adik-adik bisa lihat dengan bersama, di sini sudah ada sejarah singkat mengenai berdirinya Bani Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Sobat ibn Muhammad ibn Ali ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, atau yang sering disebut dengan Abu al-Abbas As-Safaiyah. Jadi daulah ini didirikan pada tahun 132 Hijriah. Kalau dalam penanggalan Masehi itu 750 Masehi. Oke, jadi daulah Abbasiyah ini sebagai lanjutan dari kekhalifahan sebelumnya, yaitu Bani Umayyah. Iya, Bani Umayyah. Lanjut. Jadi ini dia. Ini adalah periode yang sudah dibagi oleh para sejarawan. Jadi para sejarawan itu terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama itu berlangsung dari 132 Hijriah sampai 232 Hijriah, atau sama dengan 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Ya, Masehi. Jadi periode ini disebut sebagai periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Kemudian ada periode kedua. Periode kedua berlangsung dari tahun 232 Hijriah sampai dengan tahun 334 Hijriah. Sama dengan 857 Masehi sampai 945 Masehi. Nah, periode ini disebut dengan periode pengaruh apa? Pengaruh Turki pertama. Kemudian lanjut pada periode ketiga. Nah, periode ketiga ini masa pemerintahan Bani Abbasiyah itu dikuasai oleh Bani Buhain. Bani Buhain ini adalah bagian dari pemerintahan Persia kedua. Jadi pada periode ini disebut juga periode pengaruh Persia kedua. Jadi tadi ada Persia pertama, kemudian Persia kedua. Lanjut pada periode keempat. Nah, periode keempat ini pada pemerintahan Bani Abbasiyah itu dikuasai oleh Kesultanan Turki dari yang dibawa kendali Sultan Seljuk. Jadi bisa disebut bahwa periode keempat ini adalah periode di bawah pengaruh Turki kedua. Iya. Kemudian yang terakhir, yakni periode kelima, di mana pada periode ini masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti-dinasti lain. Nah, periode ini terjadi pada 590 Hijriah sampai dengan 600
Hijriah, yakni 1194 Masehi sampai dengan 1298. Sampai di sini paham? Kita lanjut pada inti materi yang mengenai bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa itu, yakni pada masa Abbasiyah. Iya. Jadi awal pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah itu terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Al-Ma'mun. Jadi terjadi pada masa Khalifah itu, kemudian mencapai masa kejayaan pada pemerintahan putranya yakni Al-Ma'mun. Kemudian ada pun faktor mendukung terjadinya pertumbuhan ini pada masa Khalifah Al-Ma'mun itu, beliau membangun berbagai infrastruktur dalam berbagai bidang, terutama pada lembaga pendidikan. Jadi ini ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk memajukan ilmu pengetahuan pada masa ini. Di sini ada penggalang penyusunan buku. Jadi Khalifah penggalang penyusunan buku. Kemudian penggalang pendatangan buku ilmu pengetahuan dari bahasa asli. Yang kemudian ketiga melakukan kegiatan kemudian pengembangan pusat-pusat kemudian terjadinya asimilasi itu sama dengan penyesuaian. Misalnya kita di budaya Indonesia, kemudian ada orang luar masuk di Indonesia, itu dia menyesuaikan dengan budaya kita. Jadi terjadinya asimilasi antara bangsa dan bangsa-bangsa. Kemudian yang terakhir jadi gerakan pendidikan yang berlangsung dalam 3 masa. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang faktor-faktor pendukung pertumbuhan pengetahuan pada masa Abbasiyah. Nah, setelah kita belajar itu, maka lahirlah ilmu-ilmu pada masa tersebut, yang dimana masa tersebut disebut masa kejayaan atau the golden age. Ini dia the golden age, jadi masa-masa keemasan. Jadi kata itu emas. Oke, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini, umat Islam mengalami puncak kejayaan atau disebut dengan the golden age. Pada masa
Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Materi tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Oke, jadi saya akan bagi menjadi 3 kelompok, di mana dalam 3 kelompok itu akan membuat satu pertanyaan dan saya akan bagikan gambar kerjanya. Kemudian kita akan bentuk kertas tersebut menjadi bola, lalu dilempar dari sisi siswa yang lain. Lalu siapapun siswa yang dapat bola tersebut yang berisikan pertanyaan, maka dipersilakan siswa tersebut untuk menjawab. Oke, kita bagi saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan sana kelompok 3. Oke. Saya bagi kertas dulu. Tadi kan sudah dijelaskan. Ya. Nanti diskusi. Silakan pertanyaannya ditulis mengenai pelajaran dari tadi. Oke, dipersilakan. Ya, jadi pertanyaan yang sudah ditulis tadi silakan dipersulat, kemudian dilempar masing-masing ketua kelompok. Silakan maju dari kelompok 1. Kelompok 1. Oke, ya dapat. Silakan ambil. Ya, kelompok 2 silakan. Iya. Ya, silakan yang dapat kertas. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ketua kelompok. Dari laki-laki. Untuk yang dapat soal dari kelompok 1 silakan berdiri. Ya. Silakan mencatat soalnya kemudian dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal dari kelompok 1. Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dan didirikan oleh Abdullah As-Safad bin Muhammad bin Ali bin Abdullah Ibnu Abdul Muthalib Abu al-Abbas As-Safad. Selanjutnya yang dapat soal dari kelompok 4, silakan silakan. Ya, silakan saya bacakan soalnya kemudian dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Soalnya, kebijakan apa yang dilakukan pada khalifah untuk tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan? Jawabannya, menggalang penyusunan buku, menghidupkan kegiatan-kegiatan ilmiah, mengembangkan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Oke. Selanjutnya yang dapat pertanyaan dari kelompok 3 tadi mana? Saya akan bacakan soalnya. Sebutkan para ilmuwan muslim pada bidang ilmu filsafat. Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Jadi adik-adik tadi sudah menjawab pertanyaan yang ada di kertas tersebut, maka saya rasa adik-adik sudah paham. Dan tiba pada akhir pembelajaran, saya akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah atau The Golden Age. Kenapa disebut The Golden Age? Karena pada masa itu sudah terdapat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, yakni ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu falak, kemudian ada ilmu astronomi, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih.
Ya, yang hal ini juga tidak lepas dari kebijakan para khalifah di masa itu, di mana kebijakan para khalifah di masa itu yakni menggalang penyusunan buku, menggalang penerimaan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing, kemudian menghidupkan kegiatan ilmiah dan mengembangkan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Kemudian terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain, serta gerakan penerjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Itulah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dan sebelum kita keluar atau pulang, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup pelajaran pada hari ini. Kepada ketua kelas di Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, marilah berdoa.